Penjelasan lengkap mengapa Menteri Dikti Satrio Brojonegoro didemo pegawainya. Pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, menggelar unjuk rasa memprotes Mendikti-Saintek Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Dengan pakaian serba hitam, para pegawai Kemendikti-Saintek berkumpul membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Profesor Satrio dan istri. Kami ASN, dibayar oleh negara, bekerja untuk keluarga, bukan babu keluarga. Demikian bunyi kalimat yang tertera di spanduk itu. Institusi negara bukan perusahaan pribadi Satrio dan istri. Bunyi spanduk lain yang dibawa para pegawai. Mereka juga mengirim karangan bunga sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan Satrio. Lalu, apa pangkal masalah yang membuat Satrio diprotes oleh anak buahnya sendiri? Mengapa Satrio diprotes? Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti-Saintek Suitno mengatakan, masalah di Kemendikti-Saintek sudah dimulai sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satrio diangkat sebagai Mendikti-Saintek oleh Presiden Prabowo Subianto. Suitno mengatakan, pergantian jabatan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak elegan dan tidak adil. Tapi dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur, kata Suitno di kantor Kemendikti-Saintek, Jakarta, Senin, 20 Januari 2025. Nah, ini juga memang terjadi sebenarnya di pimpinan di Ditjen yang lama, dan juga ada salah seorang direktur di lingkungan di Ditjen Dikti itu tidak diperlakukan secara adil, ujar dia melanjutkan. Ia menyebutkan, permasalahan semakin runyam setelah salah satu pegawai aparatur sipil negara, ASN, yakni Neni Herlina, juga mengaku dipecat sepihak oleh Satrio. Neni merupakan pegawai yang bertugas menangani semua urusan rumah tangga Kemendikti-Saintek. Namun, Neni tiba-tiba dipecat oleh Satrio, karena ada kesalahpahaman saat menjalankan tugas. Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin, tapi harus jelas prosedurnya. Ini tidak dilakukan sama sekali. Bahkan diusir dan diberhentikan katanya. Bahkan diminta angkat kaki, ujar Suitno. Oleh karena itu, Paguyuban Pegawai Kemendikti-Saintek bergerak melakukan aksi ini sebagai ajang untuk menunjukkan rasa, serta menunjukkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa menteri yang telah dilantik bertindak sewenang-wenang. Terutama adalah kepada pejabat atau kepada Bapak Presiden yang sebenarnya mengangkat dan menunjuk beliau sebagai menteri. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Seorang pejabat itu yang harusnya memang menjadi contoh, apalagi di pendidikan tinggi, kata Suitno. Sementara Neni mengatakan, permasalahan antara dia dan Satrio bermula dari meja yang harus diletakkan di ruang kerja Satrio yang ternyata dianggap tidak sesuai oleh istri Satrio. Ya Pak, itu ketika saya menjalankan tugas, tapi ya perlakuannya sudah begitu. Ini kesalahan pertama ya, itu ya waktu pertama kali. Nanti kalau dua lagi saya pecat kamu. Dari pertama tuh udah begitu gitu. Dari pertama tuh udah gitu. Ya udah, akhirnya saya dilungguin sama Pak Sekjen, nggak usah nongol lah gitu. Sampai akhirnya ada banyak kejadian yang namanya ngurusin rumah tanggaan kan ribet ya, banyak hal gitu. Jadi akhirnya sudah teman-teman saja yang melaksanakan, saya disuruh ngumpet lah istilahnya. Tapi ada kejadian lagi. Nah kemudian kejadian itu yang akhirnya kan kita juga ada ketua tim rumah tangga itu ada juga. Jadi suatu saat di rumah dinas itu pasang internet, cuma ya saya kesana kayak itu aja, terlalu malam atau apa gitu kan. Sementara kita kan minta segera, karena Pak Menteri maunya segera, kita meminta mereka untuk menyegerakan gitu. Jadi akhirnya sampai malam kan akhirnya itu, tapi jadi marah gitu Menteri ya. Marah langsung dia nelfon ketua tim saya, kebetulan Mas Angga waktu itu lagi sakit, jadi nggak angkat telepon, itu udah malam-malam. Akhirnya nggak diangkat, langsung nggak diangkat kan, namanya orang sakit minum obat mungkin ketiduran gitu ya. Tapi akhirnya di WA, saya pecat kamu, kayak gitu. Jadi pemecatan langsung by WA? Iya. Tanpa ada surat? Iya, nggak ada. Sudah gitu. Karena kan kita juga kan dasar hukumnya nggak ada gitu. Udah kita juga akan Pak Sekjen kita yang tetap masuk, yang masuk aja gitu kan. Karena ini justru transisi ini tugas beratnya itu ada di kami di rumah tangga. Kami harus menyiapkan ruangan, pimpinan kami ada sekian banyak gitu. Jadi kita tuh kadang lembur, kadang ini gitu. Kita terus berusaha melayani pimpinannya. Tapi kalau rasanya udah kita buat maksimal, tapi kok saya malah tiba-tiba hari Jumat itu, karena mungkin masih melihat saya ada berkeliaran, Bapak Menteri langsung mendatangi saya ke lantai 8 langsung. Ya gitulah kejadiannya, dengan tidak etis ya segitu, membentak saya, menyuruh saya keluar gitu di hadapan anak-anak magang kayak gitu, di depan staf saya gitu. Jadi memang sudah luar logika lah menurut saya.
waktu itu. Soal meja itu gimana ya? Soal meja. Meja itu sebenarnya pengen ganti meja itu, cuman ucapannya adalah tidak menghargai. Kapan sih Bu pemecatan Ibu Neni gitu? Kemarin hari Jumat. Yang maksudnya yang mengusir ya. Kalau yang memecat mah dari ancamannya sih udah dari tanggal awal-awal dia wadah gitu. Ketika persoalan meja itu. Bu sejak dulu sampai hari ini sudah ada komunikasi Pak Menteri dengan Ibu? Oh enggak. Berarti tadi katanya sempat ngobrol sama Pak Satrio, itu nggak ada? Oh enggak ada. Enggak ada, saya dipanggil. Nggak mungkin lah ya. Itu juga, saya juga kaget juga beliau datang, sengaja mendatangi saya di lantai 8 hanya untuk mengusir. Bu, di spanduk kan ada tulisan terkait perbuatan fisik yang dilakukan ya Bu ya. Kalau itu tuh seperti apa sih? Marah itu apa tuh? Iya. Marah tadi sepanduk. Iya itu. Ya itu kejadian juga. Jadi itu sebenarnya itu vendor kami, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi karena saya sudah tidak boleh sama pimpinan, nggak boleh hadir, ya udah akhirnya kita vendor aja yang maju, yang betulin segala macam. Nah itu sampai kayak gitulah. Vendornya juga hari ini ketakutan tadi menuduh saya. Sudah gitu kan kita bilang kalau ada apa-apa kamu mau lihat apa-apa direkam aja. Dan sama dia direkam. Ada rekamannya itu, makanya nggak itu udah nyebar kali. Saya kasih juga sama dianya karena kan keluarganya dia takut dia apa-apain gitu kan. Ditampar gitu. Iya, itu ya dipukul apa? Vendor yang masang internet itu berarti Bu atau Bukan, yang lain lagi. Oh, lain lagi. Yang masang internet lain lagi, banyak kan kita kalau di rumah tangga banyak vendor ya. Oh, berarti salah satu vendor ya. Ini Bu. Ya itu. Oh ini rekaman yang ditampar ya. Itu udah nyebar aja, astagfirullah, kasihan itu jangan disebarin kasihan tadi. Tapi nggak kelihatan muka itu, cuma suaranya. Suaranya aja. Jadi tolong dilindungi ya teman-teman, karena dia kan Sekretaris Jenderal, Sekjen, Kemendikti Saintek Togar M. Simatupang mengatakan, pihak Kemendikti Saintek mengapresiasi semua bentuk penyampaian aspirasi dari pegawai. Meski demikian, pihaknya merasa seharusnya ada cara yang lebih baik lagi dalam menyampaikan aspirasi, yakni melalui forum. Sebenarnya masih tersedia ruang dialog yang lebih baik dan ini tetap dengan tangan yang terbuka, pemikiran yang terbuka, dan pencapaian resolusi yang terbaik, kata Togar kepada wartawan, Senin. Togar juga menegaskan, pihaknya tidak melakukan pemecatan sepihak dan sebenarnya masih terbuka opsi lain bagi pegawai yang dipecat tersebut. Sedang proses dan tentu terbuka untuk opsi lain, bukan hitam putih. Tidak baik terlalu reaktif dan tidak ada dialog, kata dia. Satrio Sumantri Brojonegoro dilantik sebagai Mendikti Saintek oleh Presiden Prabowo pada Senin, 21 Oktober 2024. Satrio didampingi dua wakil menteri lainnya, yakni Fauzan dan Stella Christie. Pria kelahiran Delft, Belanda, pada 5 Januari 1956 ini merupakan ahli pada bidang teknik mesin. Suami dari Sylvia Ratnawati Brojonegoro ini merupakan pemegang gelar PhD, teknik mesin dari University of California, Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai menteri, Satrio merupakan dosen teknik mesin di Institut Teknologi Bandung sejak tahun 1992. Satrio sesungguhnya bukan nama asing di lingkungan Kemendikti Saintek. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional pada 1999 hingga 2007. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.